Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil analisis video kegiatan pembelajaran matematika berbasis TIK yang menggunakan whiteboard digital, GeoGebra, dan quizzes oleh Bapak Dwi Handoko. Adapun anggota dari kelompok 1 yakni saya, Intan Wahyuna, saya Cici Erisa Maulida, saya Diana Atika Hanun, saya Buan Pratama, saya Dia Rocky. Video yang kami analisis merupakan video kegiatan pembelajaran matematika berbasis TIK yang memanfaatkan whiteboard digital, GeoGebra, dan quizzes oleh Bapak Dwi Handoko, seorang guru matematika dari SMA Negeri 8 Semarang yang menyampaikan materi irisan kerucut. Video ini menunjukkan penggunaan whiteboard digital untuk menampilkan bahan ajar di kelas. Guru juga menggunakan GeoGebra untuk memvisualisasikan irisan kerucut. Guru juga menggunakan platform quizzes untuk mengadakan kuis interaktif sebagai evaluasi pembelajaran. Selanjutnya adalah pemaparan analisis SWOT yang dimulai dari analisis strength atau kekuatan yang disampaikan oleh Ibu Cici Erisa Maulida. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis SWOT dalam aspek strength atau keunggulan dari media whiteboard digital, GeoGebra, dan quizzes yang ada dalam video yang telah kami pilih. Yang pertama yaitu keunggulan dari whiteboard digital, menciptakan interaksi yang aktif dan meningkatkan partisipasi siswa. Seperti yang kita tahu, whiteboard digital memungkinkan siswa untuk berinteraksi langsung dengan materi, yaitu dengan cara menuliskan, menggambarkan, atau menyelesaikan persoalan atau permasalahan dalam whiteboard digital. Selanjutnya, whiteboard digital juga mempunyai manfaat penggambaran grafik yang cukup baik, juga diagram, sehingga memudahkan siswa untuk memahami konsep yang diberikan oleh guru. Yang kedua yaitu analisis strength atau kekuatan dari penggunaan media GeoGebra. Seperti yang kita tahu, di dalam matematika banyak sekali konsep-konsep abstrak yang susah digambarkan secara real time. Sedangkan dengan GeoGebra ini memungkinkan penggambaran konsep-konsep abstrak yang bisa digambarkan secara real time dan juga cepat serta dengan detail. Sehingga GeoGebra ini memberikan efektivitas waktu juga, dan siswa juga menjadi lebih paham mengenai konsep-konsep yang dijelaskan oleh guru. Yang ketiga yaitu keunggulan dari evaluasi menggunakan quizzes, yaitu evaluasi yang interaktif dan menyenangkan. Seperti yang kita tahu juga kan ya, quizzes itu mempunyai desain yang cukup menarik, animasi, serta gambar yang cukup memanjakan mata. Sehingga evaluasi menjadi lebih menyenangkan, mungkin berasa seperti main game seperti itu. Selain itu, hasil evaluasi di quizzes juga dapat diambil secara cepat, dan juga ada sistem rankingan yang cukup menarik juga menggunakan avatar-avatar yang cukup lucu, sehingga proses evaluasi menjadi interaktif dan menyenangkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah analisis weakness atau kelemahan yang akan disampaikan oleh Ibu Diana Atika Hanun. Di sini saya akan melanjutkan analisis SWOT terkait aspek weakness atau kelemahan. Pastinya ada beberapa kelemahan yang mungkin terkait dengan pembelajaran matematika berbasis TIK yang melibatkan whiteboard digital, GeoGebra, dan quizzes ya. Yang pertama, kelemahan dari menggunakan whiteboard digital bergantung pada keberadaan perangkat. Tidak semua sekolah memiliki akses, karena dari segi biaya yang memang cukup mahal, terutama untuk sekolah dengan anggaran yang terbatas. Kemudian, perlu diketahui juga dalam menggunakan whiteboard digital, kita membutuhkan akses internet dalam menjalankannya. Sehingga apabila mendapati daerah yang akses internetnya tidak stabil atau tidak ada akses internet gitu ya, hal ini akan sulit untuk dijalankan. Kemudian juga akan membutuhkan kos yang lebih untuk perawatannya, seperti halnya membersihkan layar secara teratur, memastikan perangkat lunak selalu diperbaharui. Kemudian yang kedua, kelemahan dari menggunakan GeoGebra adalah keterbatasan dalam pengolahan data yang sangat kompleks. Meskipun GeoGebra mendukung scripting, namun kemampuannya dalam pengolahan big data atau data yang lebih kompleks tidak sekuat perangkat lainnya. Dalam hal ini contohnya aplikasi MATLAB. Kemudian meskipun GeoGebra sangat baik juga untuk visualisasi matematika ya, namun mungkin tidak cocok untuk beberapa jenis materi pelajaran, sehingga kita harus pilih dan pilah. Meskipun ada fitur 3D-nya juga, membuat model 3D yang sangat kompleks tidak sekuat perangkat yang lain, seperti halnya perangkat lunak AutoCAD. Kemudian yang ketiga, kelemahan dari menggunakan quizzes adalah ketergantungan pada koneksi internet untuk akses. Quizzes tidak memiliki aplikasi offline dan hanya dapat diakses dengan koneksi internet yang stabil, sehingga dapat menjadi masalah di daerah dengan akses internet yang terbatas. Quizzes memang memberi tampilan kuis yang cukup menarik dengan warna desain dan karakter yang tersedia ya, namun opsi untuk kustomisasi dengan desain kuis dan elemen visual mungkin masih cenderung terbatas. Kemudian quizzes lebih cocok untuk pertanyaan
dengan pilihan ganda atau isian singkat begitu ya. Mungkin kurang efektif untuk pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang lebih terbuka. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya adalah pemaparan analisis opportunities atau peluang yang akan disampaikan oleh Ibu Buana Elf Pratama. Saya akan menjelaskan tentang opportunities penggunaan teknologi yang diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran matematika. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah penggunaan whiteboard digital pada kegiatan pembelajaran matematika. Nah, peluang yang kami dapatkan yakni mendorong pengembangan keterampilan literasi digital dan komunikasi bagi siswa. Nah, pada kegiatan pembelajaran terlihat bahwa siswa berpartisipasi aktif dalam mengerjakan soal di whiteboard. Kemudian siswa dapat mempresentasikannya ke depan kelas dan menjelaskan apa yang telah dipahami kepada teman yang lain, sehingga kemampuan komunikasi mereka akan terlatih. Kemudian yang kedua adalah GeoGebra. Penggunaan GeoGebra dapat digunakan untuk berbagai konsep matematika dan kelas khususnya terkait geometri. Pada video telah terlihat bahwa guru menampilkan irisan kerucut dengan berbagai bentuk irisan terhadap bidang pemotong. Yang pertama menghasilkan bentuk bidang lingkaran dan yang kedua adalah bidang parabola ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kuisis. Melalui penggunaan kuisis, peluang yang kami dapatkan adalah menumbuhkan kompetensi yang sehat dan mempercepat pemahaman siswa. Nah, pada kegiatan pembelajaran terlihat pada video guru menampilkan masing-masing skor yang dimiliki oleh peserta didik dan peraih skor tertinggi. Nah, melalui penggunaan kuis ini dapat memunculkan rasa kompetisi siswa sehingga mereka akan mengembangkan pemahaman yang mereka miliki. Baik, terima kasih. Analisis yang terakhir adalah analisis threats atau ancaman yang akan disampaikan oleh Bapak Dihya Rocky. Saya di sini untuk melanjutkan analisis SWOT dalam bidang analisis threat atau ancaman. Yang pertama, jika sekolah tidak memiliki perangkat multimedia yang memadai, penggunaan media ini akan sulit untuk diimplementasikan. Yang kita ketahui memang untuk mengakses GeoGebra, whiteboard digital, dan juga Quizzes, kita haruslah memiliki perangkat seperti smartphone, ataupun laptop, dan juga komputer. Jadi di sekolah itu harus memiliki setidaknya salah satu teknologi ini. Jika tidak, kita akan kesusahan untuk mengaksesnya. Untuk yang kedua, ketergantungan pada teknologi dapat menghambat pembelajaran tanpa akses internet. Nah, untuk yang kedua ini, selain perangkat kerasnya, kita juga harus memiliki akses untuk internet. Untuk di kota-kota besar sih mungkin untuk pengaksesan GeoGebra, whiteboard digital, dan juga Quizzes sih mudah. Tapi untuk daerah terpencil itu emang susah. Jadi kita harus pikirkan solusinya bagaimana. Dan yang terakhir, tekanan pada siswa untuk bersaing dapat mengganggu proses belajar mereka. Baik, terima kasih. Itulah tadi pemaparan hasil analisis dari kelompok kami. Kesimpulannya, penggunaan teknologi seperti whiteboard digital, GeoGebra, dan Quizzes dalam pembelajaran memiliki keunggulan seperti meningkatkan interaksi, visualisasi konsep yang abstrak, dan evaluasi yang interaktif. Namun ada kelemahan termasuk keterbatasan akses perangkat dan ketergantungan pada koneksi internet. Peluangnya terletak pada pengembangan keterampilan digital siswa dan penerapan metode pembelajaran yang lebih menarik. Namun tantangan yang muncul dapat meliputi keterbatasan perangkat di sekolah dan potensi kesenjangan dalam kemampuan siswa dalam menggunakan teknologi. Demikian pemaparan dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.